Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua di mana fokus kita chartingnya akan lebih ke altcoins ya. Dibandingkan dengan tadi pagi, kita bisa lihat di sini nggak terlalu banyak perubahan. Bitcoin masih berhasil menahan di angka atau lebih tepatnya di atas dari 66.253. Ya, kita lihat besok masih bisa bertahan sebagai support atau tidak ya, dan daily close-nya besok seperti apa ya. Nah, yang lebih penting lagi adalah weekly close ya. Buat lo yang sudah nonton DCWT berkali-kali ya, terutama dalam beberapa minggu ke belakang harusnya udah hafal. Tapi nggak apa, gue akan ingatkan lagi. Kalau sampai jam 7 pagi hari Senin ya, alias sehari lebih 14 jam lagi, weekly close dari Bitcoin di atas dari BSB, berarti di atas dari 65.616, maka gue akan mulai akumulasinya 50% dari peluru. Begitu ya. Itu untuk apa? Antisipasi kalau dia mantul. Kalau dia mantul di BSB ya udah kemungkinan besar akan lanjut new all time high karena statistiknya seperti itu ya. Jadi gini, statistiknya kalau dia reclaim dan berhasil mantul, yang terjadi adalah ya higher high begitu. Tapi kalau di dekat-dekat dari new all time high, biasanya saat dia reclaim dan mantul akan jadi new all time high ya. Bahkan di sini juga sama ya. Dia reclaim, retest, berhasil mantul, new all time high. Ya, seperti yang terjadi di sinilah kurang lebih di Desember 2020 ya. Jadi ya ini nih penentuan dalam beberapa minggu ke depan apakah bisa reclaim dan mantul. Ingat, bagian mantulnya penting ya. Karena pada faktanya, karena lagi-lagi ini adalah channel data dan fakta, saat reclaim itu nggak selalu mantul ya. Reclaim, boom ya, false breakout, jebol lagi. Kita lihat lagi, reclaim, reclaim terus false breakout dan jebol lagi. Lalu di mana lagi ya contoh reclaim? Reclaim, false breakout, lower low ya. Dan terjadi lagi di sini. Ya, jadi penting banget ya, harus digarisbawahi mantul enggak ya. Kalau nggak mantul ada possibility lower low begitu. Tetapi untuk kita memitigasi just in case mantul, maka dari itu sejak hari Senin kalau sampai weekly close-nya di atas dari BSB, kita mulai akumulasi 50%. Atau at least gua mulai akumulasi 50% ya. Oke, reminder pentingnya udah beres. Sekarang kita akan langsung bahas komen ya, karena cukup banyak. Yang pertama, waduh dia turun sendiri ya. Kita yang pertama ini mana coba ya. Ini satu yang pilih ya. Kita bisa di sini ada dari Bro Afis ya. Notif langsung nonton ya. Maaf bang, kemana-kemana sibuk, nggak apa-apa. Yang penting kita terus konsisten, mencoba konsisten untuk terus belajar ya. Next ada dari Bro Sabta G Prihantoro ya. Thank you Bang Toshi, selalu bersiap untuk dua skenario, bearish maupun bullish. That's really good ya. Itu yang paling penting. Jangan sampai lupa ya. Main message dari channel gue adalah bukan wah lihat gue yang paling hebat, gue paling benar. Enggak ya. Message utama dari TCI adalah harus siap dengan dua arah ya. Jangan merasa diri sebagai Tuhan begitu. Kita bukan Tuhan, kita hanya manusia biasa, makanya kita harus selalu siapkan dua skenario. Yang selanjutnya, jangan prediksi pasar tapi bereaksi. Mantap banget nih ya. Bro Sabta benar-benar udah menyerap nih hal-hal penting ya. Dan tambahan dari gua, conviction, keyakinan kepada putusan masing-masing. Gak perlu salahin market atau emak kita. bener ya. Ini penting banget ya, penting banget. Kita harus punya conviction, kita harus punya keyakinan dengan yang kita sudah putuskan. Nah, supaya tetap aman, ya lagi-lagi balik ke aturan pertama. Kita siap dengan dua skenario, maka kita akan cenderung mau turun mau naik selalu senyum begitu. Kalau sampai ya kita udah mulai nggak bisa tidur, deg-degan, keluar keringat dingin, ngeliatin chart, nah artinya over leverage begitu ya, itu bahaya ya. Jangan salah, spot pun bisa over leverage. Next dari Bro Andri ya, ini subscriber setia kita yang komennya mantap-mantap nih. Kalau Bang Toshi indikator keramatnya adalah BSB, ada yang suka Fibonacci, ada yang suka Ichimoku Cloud, dan lain-lain. Ada satu yang bisa ngalahin semua indikator, yaitu adalah DCA. Wah gila, ini mantap banget. Yes, setuju ya. Ada yang suka pakai BSB kayak gua, ada yang suka pakai Fibonacci, Ichimoku Cloud, boleh semua ya. Nah, tapi akhirnya kalah sama apa? Ya DCA. Ya, nih orang mau sejago apapun,
wah mau Fibonacci-nya sampai bisa gimana gitu ya di luar nalar. Tapi kalau all in, ujung-ujungnya malah sering jebol begitu ya. Tapi kalau di CA mau pakai BSB, Fibo, Ichimoku, ujung-ujungnya profit menurut gua ya. Thank you bro. Ini lagi-lagi nice comment dari Bro Andri. Next dari gue Sangatong. Ya itulah ya. Sorry kalau gue sampai salah baca ini. Kalau dicampur gini, kalau disatuin kadang-kadang otak gue kayak nggak terlalu connect gitu ya. Apa gue sedikit dyslexic? I don't know ya. Channel lu bagus bang, analisis pakai data nggak cuma bacot doang. Semenjak gue ngikutin channel lu, pola pikir gue mulai berubah. Nah itu lagi-lagi ya. PR utama kita bukan teknikal, bukan fundamental, bukan on-chain. PR utama kita adalah mindset ya. Kalau mindset, pola berpikir kita udah bener, di situ pelan-pelan kita profit ya. Good. Next dari Bro Jeffrey Irawan ya. Bang, gue udah TP di altcoin. Setelah sering lihat channel lu, sekarang malah was-was kalau lihat market hijau. Kalau dulu lihat market hijau dikit udah serok lagi. Mantap bang, penting dicicil aja kalau market lagi merah. Ah ya bener ya. Kita cicil saat dia koreksi. Begitu. Jangan kita cicil waktu ngepump gitu. Kalau ngepump secara risk reward kayak si risk reward ratio-nya tuh nggak menarik begitu. Jadi seburuk-buruknya lu akumulasi di support itu lebih baik dibandingkan lu chasing pumps. Itu udah gue rasakan sendiri berkali-kali di cycle pertama gue begitu chasing pumps ya, that's never good begitu ya. Next dari David Dian ya. Bang mau tanya, kalau dijawab ya bang, tolong dijawab ya bang. Buat tahu data on-chain pakai aplikasi atau lewat web bang, dan misalkan pakai aplikasi pakai apa? Nah gampang, kita pakai CryptoQuant ya. CryptoQuant lu bisa cari, itu gratis. Paling kalau mau lebih update lu bikin aja account, itu lagi-lagi bikin accountnya pun gratis. Jadi itu yang paling gampang lah. Kalau lu mau lebih premium bisa pakai Glassnode tapi itu berbayar. Ya perlu nggak perlu lah kalau kayak gitu. Kalau menurut gua sih CryptoQuant juga udah cukup. Next dari Bro Heru Azi ya. Jujur gue sangat terbantu ada yang share data bukan bullshit. Karena banyak dari kita yang mungkin gak sempat update market. Nah ya ini thank you bro ya. Gue happy lu merasa terbantu. Dan bener ya. Ya gini. Sekarang itu yang berharga tuh bukan informasi sebenarnya. Filter. Karena informasi itu kita bisa dapatkan dengan sangat cepat dan gratis. Nah lagi-lagi yang berharga adalah kita difilterin informasi yang berguna sama gak guna. Begitu ya. Next dari John Andri ya. Masih lebih serem market bang daripada mood cewek. Oke. Kalau cewek dikasih seblak udah seneng. Ibarat kita mending ditampar cewek daripada digampar market. Bener sih ya. Digampar market tuh sakitnya bukan cuma di fisik badan tapi di kantong juga soalnya ya. Next kita lihat lagi. Ini soalnya lumayan banyak nih ya. Satu hari ini pilihannya banyak banget. Next dari Bro Rahmat ya, Bro Rahmat. Bang, informasi soal balance sheet menurun bang, tolong dibahas dong. Oke, balance sheet sebenarnya gini, balance sheet itu tuh turun terus ya, turun terus justru, that's the problem ya. Nah, balance sheet turun, interest rate masih tinggi, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan kita masih dalam masa-masa QT, begitu, liquidity-nya kurang ya. Nah, ini jadi udah kita turun terus. Terakhir kali kita naik itu di Maret 2023 ya. Maret 2023 sempat naik dan lu bisa lihat sendiri korelasinya adalah market cenderung bagus. Tapi waktu turun lagi, nah biasanya ya mulai rada melemah ya. Nah tetapi gini. Ini turun tuh nggak berarti apa ya, korelasinya tuh nggak sesimpel ini turun pasti market juga dump. Karena pada faktanya nggak selalu ya. Waktu lagi turun terus seperti ini, konstan dari Maret sampai sekarang market cenderung naik. Nah tetapi balance sheet turun seperti ini, itu korelasinya sebenarnya menurut gue lebih ke Bitcoin dominance, begitu ya. Bitcoin dominance dalam masa-masa balance sheet turun, ya, turun konsisten, itu biasanya akan membuat apa? Membuat dia cenderung kuat, ya. Cenderung gue bilangnya, nggak selalu, karena di sini ada juga masa-masa dia malah drop. Nah, tetapi lo bisa lihat sendiri dari ya arguably dari November 2022 sampai sekarang ya, trennya itu cenderung turun dan Bitcoin dominance cenderung naik ya. Jadi ini menunjukkan kurangnya liquidity di market. Kurang liquidity di market, maka altcoins akan cenderung menderita ya, atau terkalahkan oleh BTC secara dominance-nya. Begitu. Itu dari masa ke masa seperti itu ya. Kita bisa lihat di cycle sebelumnya juga mirip-mirip ya. Jadi waktu di mana nih? Sorry, kita kayaknya harus ke weekly deh kalau nggak pusing liatnya ya.
Oke, kita lihat ke weekly di 2000. Nah, ini nih di mana nih? Sini nih. Waktu drop ya kita bisa lihat ya kecenderungannya Bitcoin dominance akan meningkat. Begitu. Jadi ya kalau kita pengen altcoin season ya, pengen altcoinsnya gila-gilaan kayak 2021, yang dibutuhkan adalah ini. Yang lo lihat sendiri ya. Lu butuh peningkatan balance sheet. Nah, kayak 2021 nih ya lagi begini, lagi ngaceng gitu ya. Nah, jadi bagus nih ya, bagus ada pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke fundamental. Really really good. I like it. I love it ya. Next dari Bro Rahmat ya. Oh ini udah, sorry. Bro Taufik. Gua cuma bisa bilang makasih banyak ajaran Bang. Gara-gara DCA akhirnya profit terus. Mantap ya. Dicicil aja, ujung-ujungnya profit. Dan apa? Pakai uang dingin. 3 golden rules plus DCA. Ya kalau gua rasa selama lu nggak dapet nggak dapet musibah sih harusnya aman. Begitu, harusnya profit. Begitu. Ya, tapi kalau kena musibah ya kadang-kadang susah ya, kadang-kadang suka kepake juga duitnya. Tapi kalau selama pakai 3 golden rules plus DCA, you're gonna make it. Ya. Next kita akan dari ini siapa nih? Exa Exa Ex Angel, Ex Angelian. Oke. Kok kayak anime itu ya? Evangelion ya. Bukan ini pakai X ya. Yang bagus dan super penting di channel ini, selain dari analisa, bisa benar atau bisa salah, adalah sebuah nasihat dari hati yang masuk ke hati penonton juga ya. Memang kayak emak-emak ngomel tapi demi kebaikan sang anak. Yes, benar, nggak apa-apa. Kayak emak-emak, yang penting masuk ya. Message utamanya masuk. Kalau message utamanya masuk, gua rasa ya, orang-orang akan lebih profitable ya. Jangan punya pemikiran aneh-aneh, jangan banyak orang yang gini nih, jujurnya ya. Modal paling ratusan ribu sampai beberapa juta gitu, nggak sampai belasan, nggak sampai puluhan, tapi pengen beli McLaren, pengen beli Lambo. Nah kalau udah kayak gitu udah susah gitu, mindsetnya udah salah di awal. Yang penting kita punya porto yang berkembang dulu deh, itu aja. Portonya meningkat, net worth kita meningkat, itu aja targetnya. Kalau punya target yang make sense, lebih tercapai. Kalau punya target yang nggak make sense, sudah profit gede, masih nafsu karena belum kebeli tuh Lambo gitu. And that's really really dangerous ya. Next dari Alip ya. Bang, kalau invest crypto itu cuma andelin technical analysis, itu valid nggak sih? Terima kasih, tolong dijawab ya. Sebenarnya lebih bagus ada fundamental ya. Kalau gue pribadi ngerasa 70% TA, 30% fundamental. Ya bisa ditambah on-chain lagi, tapi on-chain itu adalah bumbu terakhir menurut gue ya. Secara berat ya, secara berat yang paling pentingnya adalah di TA 70%, 30% fundamental, sisanya ya on-chain begitu ya. Pure TA bisa, tapi lu akan kaget kalau tiba-tiba ada fundamental yang lu nggak siap begitu. Lu nggak tahu kondisi US, lu nggak tahu politik mereka seperti apa. Nah, lu bisa tiba-tiba dapat surprise yang bikin lu boncos begitu. Itu sering kali terjadi begitu ya. Next dari Fahmi ya, Ransyah ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan TCI team. God bless you. God bless you too ya. Thank you for the kind words. Next dari Kios Crypto ya. Halo kok, saya pendatang baru di channelmu. Kalau saya pribadi untuk dunia kripto, saya dari dulu nggak mau pusing soal analisa. Rumusku simple, 25% dari pendapatan bulanan saya invest ke kripto. Ada pengalamanku. Dulu ku invest Dogecoin, harga tertinggi saya beli di Dogecoin Rp44. Profitku gara-gara Elon Musk, Dogecoin pump parah ya. Sama, gue juga di situ ya. Dan aku cuan ribuan kali lipat. Apakah cara investku benar menurut Koko? Salam dari Kalimantan Barat. Sebenarnya gini ya. Menurut gua, lu dengan cara seperti ini bisa lebih sukses dibandingin orang yang setengah-setengah ya. Jadi belajar TA-nya setengah-setengah, belajar fundamentalnya setengah-setengah. Jadi kayak telur setengah matang. Kalau telur setengah matang enak, kalau setengah matang analisa itu malah bikin boncos begitu. Jadi menurut gua sekalian mentah-mentah atau matang-matang gitu kalau untuk investasi begitu. Jadi kalau menurut gua, lu dengan menyisihkan berapa persen dari pendapatan bulanan diinvestin ke kripto itu cara yang sangat bagus. Dan sisanya apa? DCA murni ya. Jangan lihat TA sama sekali, sekalian jangan nanggung-nanggung, nggak usah lihat chart sama sekali. Lu pokoknya konsisten, setiap berapa lama beli begitu. Nah, tetapi yang dibeli penting ya. Kalau lu mau pakai cara DCA murni, gua sangat sarankan di BTC Ethereum aja. Jangan di yang lain-lain. Karena kalau yang lain-lain tuh butuh analisa tambahan. Karena banyak hal-hal yang bisa terjadi ke project itu. Dan juga banyak fundamental-fundamental yang mungkin kalau lu nggak ngikutin,
ya boncos gitu ujung-ujungnya. Jadi kalau lu mau dengan cara seperti ini, gue sarankan lebih ke BTC dan Ethereum di mana lu berpikirnya jangka panjang begitu ya. Oke, next dari murid Bang Toshi ya. Wah, ini namanya gue inget terus ya. Bang, mau nanya gimana caranya untuk kita benar-benar yakin secara fundamental untuk berinvestasi di suatu altcoin selain ETH. Dan pertanyaan kedua, abang pakai exchange mana? Exchange Indo atau luar? Exchange juga pakai luar dan dalam negeri ya. Semuanya gue pakai. DEX juga ada yang gue pakai ya. Nah, jadi ya semuanya gue pakai lah ya. Nah, selanjutnya untuk altcoins ini jujurnya lumayan susah sih ya. Lumayan susah karena pada faktanya ada proyek-proyek yang fundamentalnya bagus dan seterusnya tapi kena musibah. Ada yang seperti itu. Ada juga yang tiba-tiba berubah di tengah-tengah, timnya pecah dan seterusnya. Jadi ya apa namanya, ini satu pertanyaan yang kompleks karena banyak sekali faktor yang harus kita pikirkan begitu. Dan ya kita harus ngikutin juga newsnya gitu. Kalau misalkan tiba-tiba ternyata tim devnya ada kenapa-napa, ada kena hack tertentu dan seterusnya, ya kita harus terus pantau begitu. Makanya ya baik lagi, kalau nggak mau analisa lagi soal fundamentalnya, lebih baik fokusnya di BTC Ethereum lah. Bahkan kalau mau bener-bener nggak mau tahu sama sekali fundamental, ya mendingan di BTC aja jangka panjang begitu. Ya karena untuk kita terus harus ngikutin semua alts yang kita punya, itu juga lumayan menguras tenaga sih sebenarnya ya. Next, kita geser lagi dari Nanda Arya ya. Channel ini kalau menurutku top global. Wah, ini kayaknya gamer nih ya. Top global tuh apa ya? I don't know lah, some kind of game. Gue sering dengar soalnya ya. Indikator yang dipakai sangat membantu. Saya ikutin indikatornya Bang Toshi supaya nggak boncos. Makasih banyak Bang Toshi. You're welcome ya. Semoga semakin profitable. Beres ya. Satu hari ini banyak banget komennya ya. Mungkin karena memang banyak yang bagus, jadi dia harus banyak yang dipilih ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Buy limitnya kita hari ini akan bahas Render, Solana, Celestia, Apex, dan Veracity ya. Sebelum kita masuk seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by CoinEx. Dan CoinEx sedang ada event baru, yaitu mulung bareng CoinEx, di mana lo bisa pilih tim lo dan menangkan hadiah lebih dari 250 juta rupiah ya. Nah, tentunya pilih timnya jangan lupa untuk pilih TCI karena ini sistemnya adalah tim ya. Sekali lagi dari tanggal 16 Juli sampai tanggal 4 Agustus. Caranya seperti apa? Atau lebih tepatnya kita bisa mendapatkan apa aja? Yang pertama ada mulung prize pool pertama, di mana kita bisa mendapatkan 1.500 USDT yang dibagi rata untuk seluruh valid member yang trading 10 USD. Untuk yang keduanya, itu 2.000 USDT akan dibagikan secara rata untuk seluruh valid member yang trading 10.000 USD. Yang ketiga akan ada random prize pool, 20 merchandise box, dan yang keempat ada hadiah tim rank berdasarkan jumlah anggota tim yang trading 10 USD. Jadi lo bisa lihat di sini, bisa di post ya semuanya. Ada berbagai macam yang kita bisa dapatkan di sini ya. Caranya seperti apa? Lo isi email lo, username atau nama panggung, dan pilih tim lo. Jangan lupa untuk memilih TCI ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk event mulung bareng dari CoinEx. Buat lo yang pengen ikutan, bisa nanti klik di link description di bawah ya. Dan buat lo yang belum punya akun di CoinEx, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di CoinEx. Kita masuk ke Render. Untuk Render, dia berhasil menembus MA20. Jadi posisi long kemarin kita malah tembus ya. Jadi buat lo yang sudah pasang target TP, sudah profit sebesar 4,42%. Luar biasa ya. Nah, kalau sampai besok daily close dari Render masih di atas MA20, kita bisa set up posisi long lagi. Retest kedua, kita buy limit di MA20. Nah, target TP-nya di angka $7 lebih 1 sen ya. Next, lupa spotnya ya. Spotnya buy limitnya jadi di MA20 yang pertama, yang kedua di 6,345, dan yang ketiga di 5,963. Next kita masuk ke Solana. Untuk Solana, posisi short kita sudah dapat ya, retest 1, retest 2 di 169,8 ya. Kemarin ngepump 6,3%. Nah, target TP untuk Solana itu di angka 162,75 ya. Itu untuk target TP posisi shortnya.
Untuk posisi spot, buy limit pertama di 162,75, buy limit kedua di 153,94, dan ketiga di 148,42. Next kita masuk ke Celestia. Untuk Celestia posisi long kita sudah nyaris kena target TP. Minimal buat yang konservatif ya. Yang konservatif target TP-nya di 6,862. Tinggal kita lihat nih kena atau enggak. Untuk yang lebih agresif di angka 7,257 ya. Untuk posisi spot buy limit ke berapa nih ya? Ini buy limit ke satunya di 6,09 di EMA 20 dan selanjutnya di 5 pas, di $5 pas. Next kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX posisi long kita sudah kena target TP. Retest 1, retest 2 di EMA 20. Langsung retest ke struktur terdekat yang baru aja kebangun atau terbentuk di tanggal 7 Juli kemarin ya. Nah, jadi kita sudah TP sebesar 5%-an. Asik ya. Nah, posisi shortnya gimana? Nggak dapat karena tembus ya. Jadi ya setupnya kita tunggu besok aja deh. Daily close-nya lebih jelasnya seperti apa. Posisi spot ini karena daily close-nya tipis, jadi gue belum jadiin buy limit baru. So, buy limitnya masih sama di EMA 20 atau di 26,47 boleh pilih karena cukup dekat. Dan selanjutnya strukturnya di 24,77 dan di 23,03. Next di VRA. VRA juga kena target TP ya. Retest 1, retest 2 di EMA 50, kebuka posisi long dan kena di target. Wah gila ini ya, profitnya 9,83% ya. Dia kena target TP di struktur yang lagi-lagi ini mirip banget kayak Tia ya. Bukan Celestia. AVAX kan. Ya, mirip banget AVAX. Dia struktur baru terbentuk ya, resisten baru terbentuk langsung di retest. Asik banget nih ya. Nah, perbedaannya untuk si Veracity kita kebuka posisi short karena dia nggak tembus ya, retest 1, retest 2 di 0,0408. Nah, posisi short ini target TP-nya bisa di EMA 50 kalau lu mau lebih agresif. Kalau mau lebih konservatif boleh di sini ya, di angka 0,0039 ya. Itu kurang lebih untuk setup posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya buy limitnya di 0,00369 dan di EMA 20 di 0,00349 ya. Itu kurang lebih setup untuk hari ini. Sekali lagi gue ingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.